Gua sedikit kecewa. Sama siapa? Indonesia. Afif. Oh, Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak bermain sesuai jati dirinya. Nah, dah. Dengan long ball, capek di babak pertama, ya kan? Ngos-ngosan menit 60 Udah capek. juga. Menit 70 udah ruku. Iya. Kena pressing bingung. Kenapa? Aduh, kenapa racing Ming? Bola atas gagapan. Banyak dribble-dribble nggak penting. Nggak jelas itu kemana crossing. semua itu? Duh, ngapain lo? Menginjak-injak Jordan. Selamat datang di Tackle Bebas. Yeay. Segitu doang Jordania. Ya aduh, ternyata ya. Padahal di level senior kita sering kali kalah kan? Iya, kita 4 kali ketemu. Terakhir kita bahkan di 2019 kita pernah kalah 4-1 di Aman di markasnya Jordan. Terus kualifikasi Piala Asia 2023 juga kita kalah 1-0 di Kuwait waktu itu. Tapi memang untuk di kelompok umur kita baru pertama kali ketemu ya? Semalam. Dan inget, sebelum Piala Asia U23 ini mulai, pelatih Jordan Abdullah Abu Zima pernah ngomong, kontender gue cuma Qatar sama Australia. Mu takabur tuh. Sembarangan ngomong. Makanya langsung diinjak tuh. Takalam bilogotul Arabia, antum takabur. Amin. Kamu ngomong bahasa Arab, kamu sombong. Nggak boleh tuh takabur tuh. Nggak boleh. Tapi mungkin dia belum selesai ngomong, Bib. Tadi dia bilang saingan dia Qatar dan Australia untuk menemani Indonesia. Padahal Padahal Indonesia udah pasti. Australia juga kalah sama. Oh, ternyata Qatar dan Australia untuk sama-sama nggak lolos. Ya, itu dia. Qatar lolos dong, Jordan. Australia. Australia. Jordan dan Australia. Iya, Nggak Jordan. lolos kan. Ya, jadi sebelum kita bahas Indonesia, buat lu kok ada yang kurang nih. Nah, Afif Safi. Decul. Decul kabur. Takut dia takut. Ya, kira-kira kenapa menurut lu, kalau yang biasa ngikutin kita Betul. gitu ya, kenapa Afif Safi fans Barcelona nggak ada? Selain prediksinya udah mulai salah, ya kan? Iya. Kemarin juga 13 kali unbeaten, akhirnya kalah di Champions League dan juga di La Liga. Ya, Jadi dia mau masuk Goa dulu. Afif jadi lagi di Goa, Iya. Ya, Goa Pindul ya. baru pengen ngomong gue bingung Jogja. Jogja. Ya, Karena dia lagi- prediksinya berapa? Prediksinya dia berapa? prediksi dia 2-1 Menang, Barcelona 2-1. menang. Iya. Bener, sampai menit ke Sebenarnya hampir 70. 2-1 loh. Sebelum Fermin. Vasquez golin, Iya, pas iya. Fermin gue juga pikir, wah ini seru nih, game on nih, perebutan juara La Liga. Vasquez golin. Winning goal tuh. Jut. Tapi sebelum itu juga ini ya, sebelum gol dari wah jadi langsung masuk ke situ nih. Nanti deh, nanti kita bahas deh. Nanti kita bahas tentang detail Tapi pertandingan. jadi kalau buat penebas yang mencari Afif dan pengen ceng-cengin Afif, nggak bisa hari ini. Iya. Ya, jadi langsung aja geruduk di Instagramnya. Iya, serang langsung aja. Iya. Langsung aja. Aduh, kan dia di YouTube bahas Barcelona tuh, Iya. ya kan bisa langsung ke situ juga. Tapi nanti ketika dia pulang, mungkin di episode weekend ya nanti akan Iya. ada Afif lagi setelah dia menenangkan diri dulu karena dia culun, Lemah. kabur, Iya, ya kan? Ya udah, kita sekarang bahas di mana kita nggak ngomongin klub masing-masing. Betul. Ini kita bersatu, cuy. Di mana saatnya seluruh fans yang biasanya Berantem. malam minggu itu adalah weekend itu biasanya banter-banteran. Iya. Nyalahin wasit, Nah. ada yang nyalahin apa lagi Pelatih. nyalahin rokok. Ya, nyalain. ampun. Nyalain TV, yang jelas nyalain TV. Iya kan, nyalain stick gitu kan. Nah, ini kita semua bersatu mendukung Indonesia U23. Wih. Gue tetap stance gue nggak mau ngomong itu timnas karena buat gue timnas itu adalah senior. Jadi Tapi nggak ini berlaku adalah nih. ini Kemenangannya adalah lu nggak Indonesia U23. Gue punya teman yang kayak gitu juga. Dia punya stance kalau dia nggak mau bilang kalau timnas U23 itu Iya. timnas. Nah, jadi perasaan lu gimana nih? Tetap senang, happy dan bangga gitu. Tapi nggak lu hitung? Bukan mendiskreditkan semuanya, ada yang dikotak-kotakan, tapi kalau menurut gua sesuai FIFA pun bilang tim nasional itu adalah senior U23. Jadi nggak lu hitung nih hasil kemenangan ini? Dihitung lah, lu manas-manasin, dihitung Ya nggak, tetap. gua Gua tetap nanya. bangga, gua tetap Tapi- bangga, nggak ada tapinya. Tapi kita tetap harus ingat bahwa ini adalah kelompok umur, kelompok usia di mana menyikapinya juga harus bijak, bukan benar-benar harus juara, harus ini, karena memang perjalanan anak-anak muda ini masih panjang. Tapi kan harus sesuai target. Betul. Yang mana kabarnya STI diperpanjang. ST akan diperpanjang ya setelah
mungkin hitam di atas putihnya setelah turnamen ini berakhir. Iya, tapi udah oke. Ya kemarin kan dari Ketum, Pak Ketum after match ketemu tuh STY sama Erick Thohir. Terus udah masuk ke ruang ganti kan? Ya, terus Udah. biasa kan. Terus ketemu Ruang terus ganti salaman. kita kan acara tackle bebas. Ya nanti ya, mudah-mudahan Erick Thohir. Ngomong kayak gini kan, coach stay with us. Ya, stay with us. Wah, langsung disambut gemuruh. Rido tuh ya, kapten SBY kapten dia kayak kesayangan juga tuh ya. Kesayangannya semua pelatih. Jitak-jitak soalnya tuh Rido. Iya, pokoknya pemain Indonesia yang udah kena pukul STY itu artinya udah disayang sama STY ya. Stroyer. Iya, kena pukul kan nomor 11 siapa? No, iya, Jen Kelly Stroyer. Kelly. Tapi wajar lah dia diperpanjang karena Iyalah. sudah mengukir rekor-rekor. Betul. Mulai dari Apa waktu tuh? timnas senior lolos pertama kalinya ke fase knockout. Ya. betul. Ya, yang kedua kemarin Ini lolos ke Piala Asia 23 juga rekor nggak sih? debut Pertama kali. di Misteri kan? FC, iya. Misteri, terus akhirnya juga Ke perempat final. Tapi ini gue seru ya, dia kan dibilang target 8 besar ya. Tandanya lolos juga cukup. Cuma dia juga bilang target saya sebenarnya 4 besar. Iya Target kan? pribadi kali. Bukan, Oh. karena ternyata kualifikasi Olimpiade Paris 2024 itu dari kualifikasi Oh iya, benar, dari benar. Piala Asia Oh, jadi targetnya sebenarnya lolos 2024 Paris ini. Olympics ya. Iya. Katanya masuk semifinal itu sedikit mengunci untuk ikut Iya. Paris 2024. Enggak, cuma 3. Enggak, jadi tiebreaker itu 4 besar itu 3 teratas atau peringkat 1 2 3 itu langsung masuk ke grup. Ya, peringkat 4 lawan Afrika. Playoff lawan Guinea. Lainnya U23. Masih bisa lah. Bisa banget. Mau lu tahu kekuatannya gimana? Jadi sebenarnya lawan Ini kan bir. iya, Guinea. Guinness. Masuk brand gak tuh Bir? Ya tapi intinya sih apapun nantinya kita gimana, tetapi lawan Korea atau Jepang, karena kita kan belum tahu ya lawan kita. Karena Korea ini pas direkam lagi main. Lagi lagi main. Jadi juara grupnya ya. juara grupnya mereka jelas ketar-ketir, khawatir akan lawan Indonesia itu udah pasti. Serius lu? Ini pasti akan menghindari siapa yang menang nih. Iya. Supaya tidak bertemu. Indonesia. King Indonesia. Jadi mereka lebih memilih lawan Qatar. Iya. Tuan rumah yang ada kotor permainannya. Sebenarnya grup B itu agak bingung. Kalau dia juara grup lawannya King Indonesia, kalau runner up grup lawannya Panitia King. pelaksana. Panpel, repot. Panitia pelaksana. kan Panpel didukung juga tuh sama banyak hal lain. Pastinya, Iya. pastinya. Tapi ada yang memang bilang kotor, ada yang bilang kafar. Kafar tuh paling lucu ya. Iya, maksud gua kayak main 9 orang kemarin aneh. Ketar ketir. Nah. Makanya menyewa wasit. Nah. Ya kalau nggak menyewa wasit, siapa yang memimpin laga Iya, benar juga. Udah pasti disewa dong. Iya pasti. Gimana sih? Makanya. Udah pasti dibayar. Jangan buru-buru. Dan buru-buru ngejudge Iya, lah. ngejudge. Kita Oke. suzon aja. Iya. Husnuzon. Husnuzon. Oke, tapi kalau kita lihat nih sebenarnya ya, kita kan kemarin udah sempet bahas ya yang soal Qatar, kita kalah. Yes. Terus di episode sebelumnya, terus sebenarnya Australia tipis-tipis kita udah bahas juga gitu ya. Karena pas barengan. Pas barengan di Bib. Jadi pas kita itu lagi pertandingan, kita live score lah, live reaction bisa dibilang begitu. Nonton gue nonton. Nah, apanya? Nonton apa? Nonton kalau bebas. Respect, serius loh. Serius gue nonton. Walaupun ulangan ya. Iya. Ulangan dapat berapa tuh ulangan? Iya, diulang, replay. Dulu kan ulangan ya. Iya. Nah, Respect nih. Ini tipis saja. Kawan kita. Menurut Labib, kacamatanya laga versus Australia, apa yang membuat mereka percaya diri dan akhirnya percaya diri lawan Jordania? Australia. Sebenarnya Kita kan belum bahas memang soalnya. kita lawan Australia itu kan sebelum pertandingan Australia kan emang Sintayong udah bilang dia secara permainan dia udah siap, secara kualitas pemain dia siap, cuma mentalnya aja sedikit drop ya. Ketika tidak beruntung melawan Qatar, mereka dicurangi dalam tanda kutip ada beberapa keputusan wasit yang berat sebelah, tetapi ternyata lawan Australia Sintayong bermain lebih pintar, dia tahu di atas kertas mungkin Australia punya kualitas permainan yang lebih baik daripada Indonesia, itu harus Iya, kita iya. akui. Ball position 67 berbanding 30. Fisik pun lebih baik. Jauh, Iya, fisik jauh, tapi Sintayong lagi-lagi bermain lebih simple aja lawan Australia. Ini Kita cuma 1 peluang ya sebenarnya Indonesia. siapa? Indonesia lawan Australia. Enggak, lebih banyak lawan Qatar banyak ya. ya? 2. Lawan Australia itu iya. kalau nggak salah 3 atau 4 peluang dan alhamdulillah ada 1 gol dari Komang Teguh yang menurut gua adalah ketika Komang Teguh mencetak gol, itu golnya sangat krusial karena terjadi di menit akhir babak pertama. Ya. Merubah jalannya pertandingan di babak kedua. Babak kedua. Ketika di babak pertama Indonesia coba mengimbangi permainan Australia, bermain terbuka sama-sama saling menyerang. Ketika unggul, bermain lebih ke dalam, lebih menunggu. Dan salah satu kuncinya adalah Traore yang gagal penalti. Nah, itu salah satu kunci. Bahkan akhirnya Muhammad Taur, Iya. Hernando selebrasi. Muhammad Taur jadi beban mental karena setelah dia gagal penalti dia beberapa kali seperti ingin membalas kegagalannya. Oh, nge-shoot terus berarti Nge-shoot ya. terus. Padahal ada peluang yang menurut gue salah satunya dia memaksakan nge-shoot yang diblok sama tumitnya Rizky Ridho. Davala. Ya, Bukan, Umit. Oh ya, Rizky Ridho yang. Ya, Tumita Davala, Tumita Rizky Ridho.
Terus habis itu, menurut gua itu ada satu momen dia bisa melakukan short pass di dalam kotak penalti. Iya. Jadi Cutback lah ya. cutback atau memberikan umpan, tapi disitulah hebatnya pertahanan Indonesia yang tadinya bermain 3-4-3, ketika bertahan bisa bermain 5-3-2 atau 5-2-3 lah. Iya. Dan juga yang menarik sebenarnya kan ya kalau kita lihat ya dari kita ngomongin sedikit Australia dulu ya. Iya. Ada 2 perubahan, ya tiga perubahan. Sebenarnya Arkan Fikri digantikan oleh Nathan John. Terus Ivar Jenner diganti oleh benar. Oh, dua. Satu lagi ini Rio Fahmi diganti Fajar Rahman iya. gitu kan. Baru di game ketiga Komang Teguh digantiin sama Justin Justin Hapner Hapner, gitu. iya. Nah, ini kerasa banget sih memang ya. Maksudnya gue setuju sama yang Adiani bilang di pertandingan kemarin Indonesia lawan Jordan bahwa kita bingung memilih man of the match. Siapa yang bersinar? Karena menurut gue secara kolektif mainnya bagus. Main bagus banget. Walaupun sih. akhirnya Marcelino jadi man of the Keluar match gitu. dari- Tapi Nathan juga, wah. Nah itu, keren banget gue sih. sih Nathan Chuan tuh Nathan. gila sih. Maksudnya Gila. ketika lawan Qatar, ya walaupun kita dicurangin, tapi gue bisa bilang ketika hadiran Nathan di laga lawan Australia dan juga Jordan, itu ngaruh banget cuy. Oh, Apalagi gila. di tim senior kan dia cenderung di kiri. Iya. Nah sekarang tuh dia bener-bener menjadi Sentral, menemani. iya. Iya, Dia tapi kan- menemani Ivar Jenner karena gitu. memang posisi naturalnya Nathan kan emang left back dan LMF ya. Iya. Yang artinya dia terbiasa bermain di sektor kiri permainan timnya, tapi ternyata ketika dia dipasang menjadi gelandang jangkar, apalagi di pertandingan kedua nggak ada Ivar Jenner, gelandang jangkarnya dia. Ternyata dia bisa menjawab ekspektasinya seorang STY. Dia tuh gue menjawabnya kalau Ivar Jenner El Metronom, kalau Nathan itu katalisatornya timnas Indonesia. Menyeimbangkan ketika bertahan dan menyeimbangkan ketika menyerang. Tapi STY ini benar-benar pengen apa ya? Kalau yang gue lihat, STY ini pengen ada keseimbangan dalam tim, Ya, bukan pasti. cuma disiplin doang. Karena beberapa pemain harus bisa bermain di banyak posisi. Oh, versatile maksud lo? Iya, versatile dan juga kebanyakan mereka harus bisa pegang bola, yang mana ketika pegang bola mereka juga bisa jadi DMF, CMF, kayak Hopner bisa jadi DMF. Yes. Terus juga Sandy Walsh juga kadang-kadang pernah ditaruh di DMF. Jadi banyak opsi ketika pemain-pemain ini ya bisa jadi nggak bisa dipanggil, kayak Nathan kan akhirnya harus Pulang karena cuma lagi. seminggu. Iya. Tapi seminggu maksimal banget sih menurut gue. Maksimal, Maksud karena- gue ya 2 game yang dia ada nih selama seminggu itu 3 itu- game. Iya. 3 game? Bukan dia baru main game 2? 3 game. Tiga Tiga dari dia awal kan dia. babak lawan Qatar dia pengganti. Iya bener Ding, babak kedua iya bener. Iya, Dia bener. masuk pengganti. Justin Hapner 2 game. Karena baru baru nyusul. datang. Iya. Tapi cuma 3 game seminggu itu, tapi akhirnya dia udah balik ke Betul, Hansen ya. karena Liga Eredivisie kan juga libur ya kemarin. Iya. Dan alhamdulillahnya Nathan bisa menjawab itu, dan gue sih menariknya adalah Nathan ditaruh jadi gelandang jangkar loh. Itu kan aneh banget seorang bek kiri. Ya mungkin ada lah banyak pemain, dan kan kualitasnya Eropa banget. Kita tahu dulu ada Zanetti, ada Lam ketika menjelang usia tuanya dia Ke tengah. dari Iya. fullback menjadi DMF. Tapi Nathan di DMF dia juga menjawab kalau dia tuh berkualitas, apalagi ketika menggantikan Ivar Jenner itu yang luar biasa banget. Dan bikin Ivar Jenner jadi lebih bisa leluasa untuk pegang bola karena ada yang nge-cover. Betul, Iya, betul. dan membuat Marcelino lebih free roll jadinya. Bener, itu yang kelihatan kemarin ya. Kelihatan banget pas fluid lawan- banget di depan. Lawan Jordan. Nah, gitu. kalau itu kan gue ya, kalau gue ngerasa Nathan Chon sih, yang gue gue pribadi, aduh gue suka banget lagi ngeliatnya Di gitu. di turnamen ini gue juga Nathan. Untuk turnamen sampai Iya. saat sejauh ini ya. Iya, Lu walaupun- ada nggak? Nama lain ada? Selain Nathan ya gue Hernando. kalau gue sih Rizky Ridho. Oh iya. Gue Rizky Ridho, Selain Hernando ya. Tapi Oke. dia kelasnya senior kita sih dia. kita geser ke pertandingan lawan Jordan. Boleh, Ya. boleh. Oke. Rizky Ridho Iya. itu ngasih assist John di Stones. depan. John Stones. Enggak, maksudnya John Stones tuh kan gimana? CB jadi DMF tuh akhirnya advance. Dan memang main sebagai DMF dari awal. Iya, Kalau Rizky kemarin Ridho maju. CB. Enggak, ini gue pengen kasih tahu aja Nah. kan. Gue ngikutin Rizky Ridho juga di klub ya, di Persija Iya, Jakarta Persija. ya. Heeh. Thomas Doll itu formasinya sama Sintayong tuh sama. Mirip sebenarnya. ya? Makanya pemainnya Persija itu banyak dipanggil. Dan gue juga ngeliat Dan tweet lu lo juga familiar tuh. ya, maksudnya Iya. Witan tuh enak banget Wah, kemarin. gue ngeliat tweet dia yang Witan, ya golnya Witan. lawan Itu PSM. golnya Witan itu settingan dia main di Persija. Bagaimana Yang sebenarnya- ini placing itu. yang pressing, karena kalau yang Persija Kotak waktu kedua. itu lawan PSM, Witan shooting keras. Kalau itu di pressing beda itu doang, tapi skemanya persis banget. Dan bedanya ketika di Persija yang sering melakukan overlap itu tidak hanya Rizky Ridho tapi Ferrari. Nah, gue lihat Ferrari kemarin kecuali lawan Jordan itu lawan Australia lawan Qatar dia solid banget mainnya. Iya, setuju. Keren mainnya, tapi dia nggak banyak melakukan overlap. Mungkin juga dia tahu secara pengalaman dia tidak seberani Rizky Ridho. Iya. Nah, malah di sini di Persija Ferrari yang lebih banyak melakukan overlap sebagai seorang CB dibandingin Rizky Ridho. Di
Indonesia, Rizky Ridho yang kemarin melakukan overlap dan itu hal yang lumrah di Persija melakukan overlap seperti itu dan hanya melakukan one touch atau satu sentuhan dan itu golnya sangat-sangat Persija banget di bawah asuhan Thomas Doll. Dan dibilang, gue liat di Twitter siapa yang bilang katanya Witan itu kayak prime Modric. Waduh. Agak berlebihan tapi maksud gue paham sih maksudnya. Perannya. Dan iya maksudnya ya kalau kita kayak Marcelino kita udah sering lihat juga gimana gitu. Cuma ada nggak juga sosok yang lu lihat, wah ini mantep banget nih kan selain Rizky Ridho tadi ya pastinya Hernando. Iya sih ya, itu krusial banget sih. Krusial banget, apalagi karena Australia nggak bisa cetak gol loh. Nggak bisa. Di babak penyisian 0-0, 0-1, 0-0 ternyata. Oh gila banget, masalahnya waktu lawan Australia itu selain penaltinya Muhammad Tor, ada beberapa momen, ada sequence bola atas Hernando dapat. Ya, itu mahal loh. Dan ini kan emang salah satu andil dari pelatih kiper Persebaya yaitu Om Benny van Breukelen, sepupunya dari Hans van Breukelen, timnas Belanda. Dia itu kan memang ketika bermain untuk Niak Mitra di tahun 79-80 itu kan salah satu bola Indonesia. Salah satu spesialisasinya seorang Benny van Breukelen, ini pelatihnya Hernando ya di Persebaya, itu emang jago bola atas. Ngetip bola di atas. Memetik bola. Pick up bola di atas dan itu kiper-kiper yang dilatih sama Benny van Breukelen yang paling terkenal sebenarnya sebelum kejauhan. Kan karena dia besarnya di Liga Indonesia. Sebenarnya dia pernah ngelatih Kurnia Mega dulu. Makanya Kurnia Mega kalau bola atas terbaik. Jadi istilahnya udah terbukti ya. Walaupun Mega sekarang Hernando walaupun tinggi sekarang juga di Persebaya ada Dika Andika Ramadhani yang juga jago bola atas. Padahal Hernando tinggi 178 loh. Penyerangnya Muhammad Tor tinggi 185. Dika siapa tadi? Apa? Diki siapa? Andika Ramadhani. Andika Ramadhani. Yang bukan Diki Yusron. Diki Yusron yang IG-nya udah hilang itu. Wah, ntar kita bahas ya di akhir ya. Tapi kalau gue melihat adalah tadi gue setuju sama Rabib yang ngomong bahwa Thomas Doll juga mainin hal yang sama. Nah, ketika sebuah timnas itu punya filosofi untuk dimainkan seperti apa dan semakin banyak tim-tim liga domestiknya untuk memainkan pola tersebut, makin terbiasa mereka sehingga pelatih timnas itu punya kemudahan. Itu yang dilakukan Jerman waktu mereka gagal di Euro 2000 lalu melakukan revolusi dan dia membuat filosofi apa yang pengen dimainin Jerman. Nah, itu yang akan diakomodir oleh tim-tim kita gitu, main seperti itu. Dan itu yang membuat pemain-pemain jadi terbiasa, terutama kalau sudah one touch dan passingnya enak, sekarang tinggal bagaimana mereka pressing secara kolektif. Ya, itu penting. Itu yang paling penting karena sampai saat ini sudah bagus tapi belum optimal karena masih sering bolong-bolong, masih ada yang sering telat untuk wajar pressing. Itu karena masih transisi pemahaman dan ini harus dibiasakan di liga domestik. Itulah gunanya apa yang namanya komunikasi. Ada yang menjembatani antara federasi yang dimana isinya adalah coaching staff Indonesia dengan pelatih-pelatih dari Liga 1. Kita contoh banget ini. Belanda hampir semua tim pakai formasi 4-3-3. Lu lihat timnas Belanda yang pemainnya lu asing mungkin main di AZ Alkmaar, main di Twente, main di Roda JK atau sebagainya. Mereka lu nggak kenal tapi pelatih bakal pakai mereka karena kenapa? Mereka udah tahu sistemnya. Itu paling penting sebenarnya. Dan itulah kenapa sebenarnya Sintayong sama Thomas Doll itu love hate relationship. Iya. Ya sayangnya memang kelemahan Sintayong sejauh ini adalah kurang komunikasi. Language. Ada bahasa yang language barrier dengan pelatih-pelatih Indonesia gitu. Harusnya minimal bisa kali terima kasih. Izin sowan untuk minta mohon izin kali tahu dia mohon izin gini. Untuk minta pemainnya gitu tuh juga udah mulai lah. Kan tapi udah dihubungin sama JJ. Jangan. Tetap harus ngomong terima kasih dari mulutnya dia sih lebih. Tapi ini, gua sedikit kecewa. Sama siapa? Indonesia. Indonesia. Kenapa? Sama apa? Karena Indonesia. Tapi banyak kecewa kita. Nggak canda. Karena Indonesia tidak bermain sesuai jati dirinya. Dengan long ball, capek di babak pertama, menit 60 capek juga, menit 70 udah ruku. Kena pressing bingung. Kena pressing bingung. Bola atas gagapan. Banyak dribble nggak penting. Nggak jelas crossing. Kemana semua itu? Bung Towel. Kan Bung katanya yang latih itu kan ini. Pelatih itu kan yang dilatih oleh pelatih-pelatih di timnya dong. Permainan seperti itu gitu. Iya, kenapa ya tidak sesuai dengan Indonesia yang kita jati tahu diri. gitu. Berarti Indonesia sudah melakukan pendewasaan ya. Step up secara pemain. Karena nih, gue juga ngerasa
gue setuju sama beberapa komentar, nggak beberapa tapi banyak yang bilang bahwa oh ini ya rasanya punya timnas yang jago. Oh iya, gue pernah ada baca. Oh ini rasanya jadi fans Brazil, fans Prancis gitu. Karena dan Inggris ya, jangan Inggris, Italia atau segala macam. Inggris, karena belum nggak juara apa-apaan. Baru satu doang. Jadi ibaratnya gue juga ngerasa gitu sih, maksud gue. Pas gue lihat banyak banget yang bertebaran di sosmed. Kok mainnya bagus banget ya? Maksud gua, gol kedua sama ketiga tuh gila sih menurut gua. Iya, itu udah bukan emang Indonesia banget, bukan Indonesia itu banget. Udah apalan yang dilatih bener-bener. Itu maksud gua kayak orang main PS, main FIFA, Messi, Suarez tuh. Iya, tapi kan pada inget nggak dulu ketika Sintayong bilang yang bakal gua tekankan adalah bukan fisik dulu, tapi passing. Elementer inilah. Kemampuan elementer dan fundamental ya. Fisik bisa mengikuti. Ternyata apa yang diomongkan oleh Sintayong 4,5 tahun yang lalu terbukti di 4,5 dan terpotong COVID. Nah, COVID-nya itu yang berat ya. Setahun setengah. Kita berat dibantai loh waktu itu sama Vietnam, tapi akhirnya terpotong support klub juga. Dan gua nggak pernah kasih pemain. Gua nggak pernah nyangka bakal ada di fase melihat timnas seperti ini. Oh gitu. iya. Kayak gua keburu nggak ya ngelihat timnas jago gitu. Dan akhirnya sekarang era hidup kita. Iya, dan sekarang akhirnya wah, terharu juga gua ngeliat. Kebayang nggak lawan Jepang pede? Iya, itu makanya. Pas Piala Asia Senior lalu. Iya. Pertama kali loh kita siapa sih yang lawan Jepang? Bukan pede aja tapi punya harapan lah. Punya harapan. Jerman aja kalah. Maksudnya kita tuh lawan Jepang bisa. Masih ada serangan. Bukan yang bener-bener wah long ball, buang bola. Yang akhirnya gua tweet kemarin adalah di gara-gara bola. Lu bayangin loh, Qatar, Indonesia, promo dikit. Ya apa-apa dong. Yang followersnya sedikit itu terus. Sedikit kok ratusan ribu. Maaf. Bawahnya biasanya Laos, Kamboja, Filipina. Bawahnya apa? Australia, Jordan. Dan maksudnya kalau gue lihat timnas senior juga. Boleh minum nggak? Boleh silakan. Capek. Nggak gini. Ini minuman sehat nih. Gini. Kita lihat Ronaldo. Gak boleh. Zero digeser. Nggak gini. Gue ngelihat kemarin aja waktu kita Piala Asia, kan sebenarnya menurut gue cenderung nothing tulus lawan Australia, karena kita yang penting udah lolos dan kita tahu Australia itu di atas kita lah levelnya. Iya. Tapi di babak pertama main dengan kepercayaan diri, nguasain pertandingan. Iya, maksud gue kayak peluang banyak. Maksud gue gini, yang tadi lu bilang, kita kan biasa long ball, ya kan, dribble, bingung, crossing, insya Allah. Iya. Kok sekarang bisa main build up, bisa passing pendek gitu ya. Berani pegang bola. Iya. Jadi gue kayak terserah deh kalau masih ada orang yang bilang, ya udah ini gara-gara timnas Hindia Belanda lah. Bukan cuma tim Vietnam yang ngomong gitu loh. Kadang tuh warga negara Indonesia juga ngomong hal yang sama. Bukan masalah pemain. Kalau pelatihnya bukan Sintayong juga mau datengin misalkan Giovanni Van Bronckhorst zaman dulu juga belum tentu kita main sebagus karena ini. Gini loh, maksud gue gini. Kalau lu terlalu anti naturalisasi, lihatlah siapa tim juara. Italia juara Euro. Gak mungkin tanpa Jorginho juga menurut gua ya. Begitu peran krusial. Namanya Jorginho. Iya kan? Brazil banget. Maksudnya Latin dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan yang benar-benar lokal gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong, ya ini dia nggak ada nasionalisme segala macam. Kita pernah era Christian Gonzalez. Betul. Kita pernah era Van Boukering. Kita pernah Lili Pali lah. Ya, Beto gitu kan. Atau mungkin Greg. Ya, yang akhirnya Monevo atau sekarang Klok gitu kan. Ya itu karena udah bermain lama atau menikah sama orang Indonesia. Itu aja kita bisa melihat bagaimana kontribusi mereka progresnya untuk timnas Indonesia. Sekarang orang yang jelas-jelas ada nama Indonesianya gitu loh, Orat Mangun gitu kan. Terus juga ada beberapa pemain lain juga yang memang orang sini besar dan tumbuh di sini begitu kan, baru ke sana. Emil aja Mulyadi nih. Namanya Sein aja bilangnya Patinama. Iya, Patinama. Kayak nama gitu. Temen gua. Itzes aja Jayadi. Maksud kayak gitu. Maksud gua ya ketika mereka udah memutuskan itu dan menyatakan komitmen ya mereka nyanyi Indonesia Raya dan sebagainya. Mereka ya, nih ya boleh tahu boleh enggak. Mereka punya hak dong untuk membela karena mereka punya garis keturunan. Orang pemain asing aja yang main di Indonesia cuma karena misalnya lama di Indonesia 5 tahun atau istrinya Eloko boleh memperkuat dan bisa ngasih yang terbaik. Masa yang punya darah Indonesia nggak bisa? Mereka ketika masuk ke lapangan ada Indonesia Raya nggak ada satupun yang mulutnya diem gue lihat. Iya. Sedangkan pemain kacukannya Malaysia, pemain naturalisasi Malaysia nggak ada yang nyanyi. Itu yang membeda. Itu gue sering ngobrol sama teman-teman gue di Malaysia. Pemain naturalisasi Malaysia nggak ada yang nyanyi negara. Dibayar kali pemain Malaysia. Iya, nggak ada yang transaksional. Iya, bukan ada rasa emosional. Dan
Dan bisa dibuktikan juga tidak begitu mendominasi loh orang-orang naturalisasi di AFC U23 ini. Oh iya, orang cuma ada Nathan, Justin sama ini doang. Justin juga masuknya Ivar. baru. Baru. Iya. Iya, makanya Rafael. Jadi banyak. Disebut jadi banyak. Enggak, Tapi 4 dari 23 mah tetap sedikit lah. Tapi maksud gue gini, yang kita perlu apresiasi juga adalah kebijakan dari SCE dan coaching staff-nya juga. Bisa kita akui. Karena gini, ketika dia ambil keputusan waktu awal kan kita tahu semua dia meeting dan dia bilang akan potong generasi. Oh iya dia bilang. Akan mainin pemain muda. Jadi emang develop dari awal dan dia sudah milih juga dan dia dapat privilege bisa dibilang ya, kemewahan dalam tanda kutip untuk dapat pemain ya naturalisasi, ada juga yang keturunan gitu kan sehingga ini memperkuat tim kayak gini. Diaspora lah ya. Diaspora. Nah, ini ada pro kontra pasti. Ya kan ada ada yang dikorbankan dong gitu kan. Entah misalnya anak-anak pemain bangsa lokal, gitu-gitu. anak-anak bangsa lah yang dan punya juga, mimpi dan cita-cita. itu generasi yang terpotong, tapi menurut gua selagi dia konsisten dan konsekuen sama apa yang dia perjuangkan, ya, betul. Ya wajar aja dan kita layak banget mengapresiasinya lah. Bahkan pemain senior kayak Hamka Hamzah aja dia dalam satu statement dia bilang apa yang dilakukan Sintayong tuh udah benar banget. Iya, maksud gua janganlah kita misalnya ultranasionalis atau gimana dengan kayak ya udah lo kopras segala macam, coba tanya diri lu kayak lu ngeliat Indonesia main kayak kemarin apa nggak tersentuh sih? Iya betul, gue juga kayak wah terharu sih kayak akhirnya yang selama ini kita cuma lihat ini pasti kalah gitu, udah tahu endingnya akan dikecewakan gitu dan sekarang punya harapan tuh kan priceless gitu buat gue sendiri gitu. Apalagi ketika lawan Jordan menang 4-1 yang biasanya kita kalah mungkin 4-1. Ya, tapi jujur, lu kaget gak? Banget lah. Gue pikir imbang, paling tinggi. Gue prediksi skor gue 1 sama. Karena kan kita cuma butuh 1 poin doang kan buat lolos. Maksud gue nggak duga menang dan 4. Dan itu bagusnya, ketika kita butuh cuman imbang, mereka kasih lebih untuk menang. Karena ketika kita cuman targetnya imbang, bisa kalah kepleset. Betul. Dan itu yang terjadi selama ini. Iya. Dan bukan cuma teamwork yang dilakukan juga dari tadi yang kita bilang ya, Witan, Marcelino, ada strike, ada siapa, ada Herido juga ngasih assist. Itu ada the deadliest long throw. Dikasih tuh lemparan yang jauh. dihina-hina orang. Pratama Arhan step up banget loh mainnya loh. Iya. Kacau. Sejak nikah ya? Enggak, bukan. Dia yang hebatnya dia mengingatkan gue pada sosok Harry Maguire. Mendapatkan cacian, kritikan di sosial media, bahkan ada yang ngomong emang netizen jahatnya adalah dia bilang kayak gini, ya Arhan malu-maluin kali mainnya ya, bahkan sampai istrinya nggak posting dia. Itu jahat banget kan menurut ya orang banyak yang nggak diposting pasangannya. Terus abis itu pas gue lihat gila mainnya malah dia lebih fokus saat ini. Puncaknya di Piala Asia kemarin senior. Ya. Dan bahkan gue ngerasa misalnya ya atlet kita nih ya, terserah deh dia mau gimana di luar, tetapi dia bisa juga memberikan performa sesuai dengan apa yang dibebankan ke dia, ekspektasinya gitu loh. Dia pemain nasional. Terus kalau misalnya dia anggaplah mau seleb lah atau mau ngonten, ya nggak apa-apa lah. Dia juga kayak kita. Kalau misalnya dia latihan dia tetap komit. Cristiano Ronaldo hidupnya dari mana? Dari AdSense bro, dari iklan, dari endorsement. Gitu. Tapi endorsementnya dia satu endorsement bisa beli rumah langsung. Iya, walaupun dia mau gini juga kemarin ya si Ronaldo ya. Cuma maksud gue kayak ya nggak apa-apa, kan kita tuh bilang jangan kalau terganggu. Biasanya kan misalnya kena spotlight nih, nikah sama artis atau mulai main-main acting apa, nah itu mulai goyang. Tapi selagi mereka bisa konsekuen dan bisa tetap prioritasnya adalah tim nasional, walaupun mereka masih muda, nggak apa-apa loh menurut gua. Sangat wajar lah menurut gua. Cari duit maksudnya boleh. Satu hal loh, pemain bola itu kan gua hidup sama salah satu pemain bola juga. Nah, mereka itu entertainmentnya kurang loh. Maksudnya mereka tuh kayak contoh ya, gue yang paling gue sebelin abang ipar lo ya? Gue bilang abang ipar gue pemain bola, pemain pro. Terus dia bilang, gue sebutnya nggak usah. Gue bilang kayak gini, ada yang bilang cetak gol itu ya. Kenapa Asnawi ketika pemilihan, dia kan kaptennya Indonesia, pemilihan Ballon d'Or kan dia kan. Kenapa top FIFA best player dia? Kenapa milihnya Ronaldo, Messi? Pemain bola nggak baca koran, nggak baca berita bola kayak gitu. Udah pernah kita bahas. Gue pernah bahas ya. Gue pernah, ini buat yang belum dengar waktu itu. Gue pernah ketemu sama Mas Budi Piton. Iya. Gue bilang, lo timnya apa? Nonton apa? Enggak, gue nggak nonton. Tapi kalau ajak bola gue mau. Nah, ajak main gue mau, tapi kalau nonton enggak. Dan dia juga bukan satu-satunya yang kayak gitu. Banyak. Hidupnya dari bola. Hidupnya cuma latihan. Terus kalau di luar latihan dia harus nontonin bola lagi. Muntah bro. Muntah. Kayak Arhan gitu. Latihan. Asnawi latihan. Rafael latihan.
Udah, maksudnya kalau dia mau di luar cari TikTok. hiburan lainnya Nggak kayak apa-apa. live atau ngobrol ya udah ngertiin. Iya, Gua Marceng tolong kan, misalnya. Marceng kan Witan. kadang-kadang bikin joget-joget. Lu tau nggak kenapa pemain bola pada seneng joget-joget? Karena itu bagian dari mereka. Hiburannya mereka. Sama ini Mati. di TikToknya siapa ya? Rido apa siapa yang ngagetin itu Iya. loh? Iya, gue tahu. Si Witan ya? Witan Dari sama- Skirido ngagetin Marceng yang ketawa Witan. Nah itu kan maksudnya itu juga sebenarnya menunjukkan Chemistry. chemistry antara mereka bercanda ya udahlah nggak usah terlalu digoreng gimana. Ya istilahnya jangan lupa ya mereka juga umur 22, 20. Mereka masih di bawah kita semua. Nah lu pada umur segitu juga masih ngapain gitu. Kuliah lu pada berantakan, gue rasa juga. Nyari ini kunci jawaban Eptanas. Iya, lu bayangin oke. Masa 22 masih SMA anjing? Ya, yang ada 19 kan Ada Rehan Anan, ada Donitri Pamungkas, lu Iya, bayangin. iya. Rehan Anan kemarin main lo, Kemarin tuh Adi Satrio tuh dikasih menit aja ya? dikasih Iyalah. menit. Respect ya, gila ya. Respect ya. STY. Dan Adi Satrio 4 kali save. Gila. 4 kali save loh. Walaupun Maksudnya- main babak kedua ya. Kan dia main waktu normal cuma 2 atau 3 menit. Tapi kan perpanjangan Iya. stoppage-nya 10 menit. 10 menit. Walaupun udah kill the game tuh ya, Iya. tapi ternyata ya udah dikasih menit Dan bermain. Adi Satrio tenang loh mainnya. Oke, Iya, iya. Beb, Yes. ini akan terjadi di hari Game. Kamis malam ya. Akan melawan Jepang atau Korea. Jumat dini hari, Jar. Jumat dini hari 00 ya. Iya. Jadi kita Kok malam mainnya? 12.30. makanya gua ngerasa ini udah quarter final. Ya. Kita nggak bisa milih-milih lawan mana Betul, yang lebih enak nggak apa bisa. segala nggak bisa. Ya udah kita hadapin aja. Sorry Jar, gue koreksi. Bukan kita nggak bisa memilih lawan. Jepang sama Korea nggak bisa memilih lawan udah. Oh iya. Enggak, Jepang sama Korea ketar-ketir. Dia pasti nggak mau menang karena Iya. kalau menang bisa menghadapi Indonesia. Indonesia. Wah, pas dia nonton ya. Iya. Mending gua lawan Qatar dan wasitnya deh. Iya. Daripada lawan Indonesia mainnya kayak gini. Terutama Korea udah pasti nggak Ini mau pasti lawan. komennya ini nih pandit-pandit yang bikin sesumbar nih gitu jadi bikin Indonesia kan. Kita saat ini mah udah percaya diri aja. Ya, karena itu yang kita punya kok. Kapan lagi kita bisa nonton dengan optimis coba? Optimis itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki supporter. Tan Malaka. Bukan. Big Malaka. Tan Bagus. Cengho. Iya sih, optimis kemewahan terakhir yang mikir supporter. Nggak semua supporter bisa optimis loh. Betul. Arsenal, Nah, MU, sekarang nggak bisa optimis. Juve optimis terus. ngapain lu? Coppa Italia. Oh iya. Coppa Italia. Lawannya Atlanta mah menang. Ya lu masih bisa juga. Lawannya City, bro. Iya. Nggak bijak. Kalau Nggak Juve bijak. masih oke. Udah. Nggak Nora sadar. Tapi kan lu nggak tahu juga Allegri menyiapkan kejutan nanti. Allegri terakhir, musim terakhir. Indonesia dulu bos. Iya, bos. oke. Tar. Oke, ini sebelum kita pindah ya ke bola Eropa. Jepang, Korea. Iya. Kita lagi-lagi udah nggak bisa milih. Dan sekedar mengingatkan, Jepang dan Korea, tadi kan gua sempat ngulik juga ya. Iya. Mereka ketemu ya? Mereka malam ini. Jadi sama-sama 6 poin. Iya, Sama-sama mereka. 6 poin. Jadi ini siapa yang menang? Kalau imbang? Kalau Imbang ini tergantung skor ya, kalau nggak salah. iya ada skor enggak Memasukkan. Kalau nggak salah yang lagi peringkat 1 sekarang tuh Jepang. Oh, kalau imbang Jepang berarti. Iya. Nanti kalau enggak tapi kayaknya ada ya Tiebreaker-nya, tunggu gue Tapi cek. pokoknya kalau nggak salah tuh ada tiebreaker kalau 0-0 malah bisa lanjut malah ke penalti atau Penalti, apa? iya ada. Bisa penalti Kayak juga, gitu. lucu juga sih. 0-0. Demi memperebutkan Indonesia, menghindar Indonesia harus lakukan adu penalti. Nah, itu dia. Nih coba lihat. Ada Ada Shopee. Maaf. Korea Benar, dong. 3-0. Gol difference-nya 3, poinnya sama 6. Korea lagi peringkat 1. Berarti lagi bedanya di kartu kuning bisa jadi. Iya. Iya. Tapi kita lihat dulu nanti gimana. Ini main gak ada yang kartu kuning, dia lewat Lewat. gitu. Ini kita sama-sama 3-0 nih, persis banget gitu kan. Iya. Tapi gini, kalau gue ngerasa ya kita nggak bisa pilih lawan dan ini sekedar mengingatkan. Tapi Sintayong, sorry, gua potong. Sintayong lebih sering ngomong kita akan melawan Jepang di press conference-nya, lebih Oh, dia kekuatan menghindari Kenapa ya? Korea. Bukan, dia kayak ngomong tapi kekuatan Jepang tuh seperti ini. Jadi dia bukan manifestasi ya, tapi Mindset-nya aja kali ya. mindsetnya kita lawan Jepang mungkin yang terkuat kali. Iya. Jadi Jadi biar ketika- ini kayak worst case-nya lah Iya. kutip ya. Tapi dia mungkin juga pasti sedikit menghindari Korea Selatan juga lah. Itu kan pelatihnya Korea Selatan kan tandemannya dia di coaching staff-nya Korea dari zaman Oh, dulu? Dulu yang Jadi pilihannya bisa jadi kayak dia tahu banget Korea atau Korea tahu banget Sintayong ya. Nah itu kata gue sih di faktor indikator kedua. Ke Korea tau banget Sintayong mainnya Iya gimana. bener. Dan ini sekedar mengingatkan juga ya tadi gue udah cari-cari Korea Selatan atau yang biasa sekarang disebut Korea Republic Iya. dan juga Jepang tidak pernah absen dari Olimpiade sejak 1996 yaitu Atlanta ya ketika itu. Nah Amerika. Atlanta Amerika loh, bukan Bergamo ya. iya itu Amerika. Atalanta dong. Maksud gue ini bisa jadi kayak sebuah handicap buruk buat Indonesia. Maksud kayak mereka jauh lebih kuat gitu. Jadi Iya. kita untuk menjaga ekspektasi, tapi di sisi lain
ada sejarah yang bisa kita ukir lagi. Nah, itu. Sejarah dengan menggagalkan lawan untuk pertama kalinya Ini sejak 96. sejarah juga kita tuh pernah main Olimpiade kan udah lama banget ya. Iya. Nggak, maksud gue gini loh, Beb. Kayak ini sekarang Indonesia udah main bagus, udah nyemplung. Tanggung. Jadi kayak pas lawan Australia, kalaupun emang akhirnya kalah, tapi kita main dengan gagah berani aja. Iya. Di babak pertama waktu itu kita kan nyerang banget gitu. Ya, walaupun kalah 2-0 ya. Iya, tapi akhirnya kalah dan akhirnya kalah 4-0 ya kalau nggak salah. Iya, di ya terakhir. nggak apa-apa menurut gua. Ya udah, biar ada yang kita kenang juga. Orang juga udah inget lemparan ke dalamnya Arhan, golnya Komang Teguh, tektokannya Witan Marcelino Struijk dan juga Rizky Ridho, tapi penalti Hernando Ari. Itu mah memorable gitu loh menurut gua. Perjalanan Indonesia sejauh ini sampai 8 besar tuh udah luar biasa menurut gua. Jadi menurut gua sepakat apa yang dikatakan Jerry. Ketika kita udah berada di 8 besar, kita nggak bisa milih lawan realistis ya. Ya udah, hajar aja yang ada di depan. Udah hajar, all in. All in. Ini nothing tulus aja udah. 90 menit itu kalau cuman one leg itu tuh bisa terjadi semuanya. Setuju. Kita nggak juga. pernah tahu ya. Bener one leg ya, one leg bener. Karena itu form saat itu. Iya. Ya kan? Nah, dan ngomongin soal one leg dan form saat itu juga, ini gue nggak tahu ini mau apa ya. Mereka sebenarnya nggak bisa milih lawan, tapi dapat undian yang lebih mudah sebenarnya. Manchester United yang katanya kan ini pada bilang kayak pasti City yang dapat Coventry nih biar gampang. MU yang dapat nih. Nah, kita berdua ternyata kita sama. Kita pas lagi kalau gue kemarin, kalau lu siaran, kalau gue ya habis siaran gue on the way pulang, gue lihat dulu MU 3-0. Gue liatnya pas di 3-0 tuh. 3-0 kill the game dong, logikanya dong. Kalau nggak salah menit 60-an ya? 66. 66 loh, sisa 20. Kill the game dong, 3-0, menit 66, sisa 20. kurang dari 30 menit lah sampai injury time. Iya, betul. Ya, gue nonton timnas. Iya. Timnas halftime dong. Timnas halftime, gue pas di rumah gue nonton TV. Kok MU masih ada? Kok belum habis? Kok belum habis nih? Pas lu lihat skornya? 3 sama cuy. Gue tuh kayak apa pas gue liat di HP salah skornya. Akhirnya gue cari itu ya. Golnya? Iya, aplikasi kayak live store gitulah. Ada di HP gue apa All Football or something. Footmob lah, udah paling benar. Itu dikasih lihat gol-golnya, cuplikannya juga. Berarti bener-bener ini bener 3-0. Sekuensinya seperti berarti banyak orang yang melihat ketika 3-0 close aplikasi. Udah cukup lah, fokus timnas. Timnas, ini mah pasti lolos. Selesai. Gue fokus ngedit Nggak ada konten, udah jadi 3-0. Udah siap tuh padahal konten tuh. Udah. Bahkan MU di menit 120 kebobolan. Iya, menit Itu lebih parah lagi. Yang offside. Untung offside. Tapi offside ya? Offside. Nggak, tapi gini Dit, Tipis banget. kita fans netral, kita kepentingannya nonton timnas. Labib juga, gue juga, Iya. ya kan? MU ya, gue pengen tahu aja hasilnya untuk kita bahas di sini. Tapi lu sebagai fans MU, lu kan pasti nonton 2 nih atau? Gue nonton MU. Lu nonton MU? Full gue nonton Apa MU. yang Timnas lu- Indonesia gue sama sekali, sorry nih, nggak nonton gue. Oh, jadi lu ngomong bla emang lu nggak nonton? Nggak nonton, makanya kan gue cuman, tapi kan gue menonton siaran ulangnya, ada gue. Menurut gue sih nggak ada nasionalisme. Kaca. Lebih sayang MU. Gue kayak IG-nya Afif Safi. Salah. Ya, Afif Safi komen dia. Ya, itu dia. Tapi nggak apa-apa. Ya udah, ini kan lu mewakili. Jadi kita terbagi ya, ada Iya, nonton iya. timnas, ada yang nonton Iya. MU. Karena Iya. kita perlu juga. Gue Iya. soalnya sambil-sambil. Lu nonton MU full. Tapi sebenarnya gue nyalain TV, tapi nggak ditonton. Oh, Jadi tapi TV kalau ada peluang lu lihat. Iya, ada gol tapi lihat. Oke. di handphone itu MU. Oke. Oh, lu nggak fokus lah nonton timnas? Tapi lebih fokusnya MU memang. Oke, Iya. nggak apa-apa. Ini jujur. Oh, nggak apa. Mungkin Respect bukan gua. cuma dia doang yang ngelakuin Iya. itu juga nih, yang lagi nonton ya kan? Yang nobar-nobar Tapi MU. gol-golnya gue lihat, Oke. makanya gue tahu. Ya udah santai. Apa. Tapi gini, apa yang lu rasakan, Dit? Maksud gua, apa yang lu lihat? Maksud gua, apa kalau tidak merasa 3-0 juga kill the game gitu di momen itu? Cuma 20 Iya. menit. Lawan lu tim papan tengah Championship. MU ini kayaknya memang apa ya? Trauma sama tim warna biru muda. Nah, Dan dia pikir memang namanya City dan jersey-nya biru Biru muda. muda. Jadi dia udah ngedown duluan. Mindsetnya adalah, tapi sebenarnya itu excuse aja. Sebenarnya memang MU tidak bisa, bukan kill the game ya, tapi tidak bisa tenang. Ketika dia kebobolan, panik tuh semuanya. Panik. Beda sama Indonesia, kebobolan malah nyetak gol lagi. Iya betul, ada itu. Itu Jordan. lebih jago timnas Indonesia dong. Iya, Lebih makanya jago. timnas aja lu. Berarti lebih jago Sintayong atau Erik? Erik Ten Hag. Iya. ada Sukamti. Ya. Ya, kalau yang gue lihat adalah itu tadi, penyakit MU di musim ini bukan banyaknya cedera. Tapi penyakit dia tidak bisa mengontrol pertandingan. Ngontrol itu bukan berarti cuma mendominasi Ya. bola ya, tapi mengontrol itu kan apa yang mereka mau Iya. dijalankan di pertandingan, apa yang dia mau terjadi di pertandingan, dan itu tidak sama sekali. Ketika kebobolan 1 gol, paniknya kelihatan.
salah passing, nggak tahu mau di pressing siapa, banyak kosongnya di tengah. Itu yang ngebuat MU bukan sedikit ya, MU terlihat seperti peserta championship. Karena setara. Ke bawah dong. Roy Keane juga bilang MU looks like championship team gitu. Dan mereka lupa bahwa yang dihadapinya ini adalah tim championship, papan tengah championship, bukan papan atas Liga Champions. Nah, itu dia. Berarti faktor mental nggak? Menurut gua faktor mental. Kalau menurut gua adalah mental dan moral. Gol pertama dari Coventry itu ngebuat mental MU jelek karena mereka di beberapa pertandingan terakhir sering banget kan kena comeback. Oh, berarti ini bicara moral mental bermain. Lawan Brentford mereka kebobolan menit akhir, lawan Chelsea kena 2 gol menit akhir, lawan Liverpool terakhir juga seperti itu. Jadi mereka ada kepanikan, traumanya kayak anjir kebobolan 1, 2 nih mereka bisa ngejar nih. Jadi paniknya di situ. Tapi traumanya ada mah. Ada Traore, bukan trauma. Salah. Tapi itu yang terjadi dan gue juga ngelihat ketika Casemiro mau nendang penalti, ya. Casemiro gagal lagi. Yang katanya ini ternyata lebih jelek daripada penaltinya Bernardo Silva yang sama akhirnya Bernardo Silva kan jadi pencetak gol kemenangan. Ke tengah tuh. Ya kan? Tapi jadi terbayar lah. Nah, Casemiro itu pas dia lagi naruh bola nih, gue denger banget nih komentar ngomong. Pas lagi naruh bola, mau nendang. Komentarnya ngomong gini. It's Champions League versus Championship. Casemiro-nya ya? Iya, yang nepis Championship. Champions League karena Casemiro juara sama Real Madrid. Iya, maksud gua ini loh, itu menggambarkan mentalitas juga sebenarnya kan. Masa selevel Casemiro yang udah sama Real Madrid sejauh itu kenapa? Apakah akhirnya dia terbuai, dia terkontaminasi dengan... komentatornya juga bilang, it's a relax penalty. Pokoknya penalti yang relax gitu, tapi terlalu relax gitu. Makanya dia santai banget ke tengah gitu kan. Iya. Makanya maksud gua, apakah emang karena Coventry itu diperkuat orang yang pernah naik haji? Haji Raik. Dulu juga ada... Hajinya bener lagi dia? Iya. Haji Raik. Apa itu? Alright, Haji. Hajinya bener. Mabrur berarti. Mabrur. Itu Mustafa Haji ya? Dulu Mustafa Haji. Tapi untungnya Manchester United itu sadar diri. Bukan sadar diri karena akan melawan tim sekotanya. Back to back, berarti ini back to back. Back to back apa final back to back. Ngeri, back to back kalah juga. Tapi kan nggak ada Gundogan. Ya, makanya. Ada Kevin tetap. Tapi yang paling penting adalah sadar diri mereka tidak selebrasi berlebihan. Karena waktu Rasmus Højlund cetak penalti terakhir, dia selebrasi kan pas ngeliat ke belakang nggak ada yang nyamperin. Pemain-pemain MU tuh kayak ngasih Anthony doang kayaknya. Nah, Anthony doang yang dia tuh siapa ya bilang pokoknya siapa Anton ini siapa? Tadi bener pandit di Inggris bilang kalau lupa gua Aldi Bawasir. Bukan dulu kan itu pernah. Dia bilang bahwa ini Anthony tuh lupa Pak semusim ini performanya kayak gimana gitu. Bahkan dia yang lebih layak untuk main di Championship malah ngehina pemain-pemain Coventry gitu. Tapi yang gua salut adalah Harry Maguire menunjukkan bahwa memang musim ini adalah breakthrough-nya dia, gimana dia bisa bangkit dan akhirnya dia nyalamin pemain-pemainnya, bahkan dia nge-tweet kayak heads up buat Coventry. Itu kapten tuh ya? Itu maksudnya walaupun kaptennya nggak ada. Ya, walaupun dicopot kaptennya gitu. Dan Bruno kan hampir tuh, tapi kena tiang kan? Iya, kena tiang dan Coventry juga kena tiang. Tiang agama, maksudnya tiang Wembley ya. Tiang Wembley. Tapi Bruno bilang bahwa ini bukan kalau misalnya kalian senang sama masuknya MU ke final gitu, even juara pun ini bukan target kita. MU itu targetnya harusnya higher gitu. Sama seperti Indonesia ya, targetnya sebenarnya Asia. Tunggu sebentar, Asia Tenggara. Gue pengen nanya dulu ya, Jar, sorry gue potong. Lu sepakat nggak dengan kata-kata kemenangan Coventry ini adalah sebenarnya mendekatkan kekalahan dengan City? Ya benar. Karena gue bilang nih, percuma MU itu adalah tim paling banyak masuk final FA Cup 23, tapi siapa yang juara paling banyak? Arsenal. Ya kan? Percuma kalau masuk final tapi kalah gitu. Itu MU sama Juventus sih. Iya. Juve di Champions League. Nih, Juve. Berapa kali? Juara 2 kali. Kalau di final 7 kali. 7 kali. Gua nonton 5 kali. Orang kan mestinya 7 juara, 2 kali kalah mestinya. Iya, emang Madrid setan kalahnya Madrid. Jadi ini adalah kekalahan yang tertunda dari City dengan jersey warna biru muda. Nah, itu juga. Coventry City, jersey biru muda. Kalah. Ya yakin aja kalau menang udah seneng dong. Magisnya loh. Oh, berarti lu udah down to earth banget ya. Udah, apalagi lawan Coventry
kayak gitu mainnya, lo mau berharap apa coba? Lawan Erling Haaland, lawan Haji Wright dibanding Erling Haaland coba. Lo kena di pressing Phil Foden lo. Iya, ada Phil Foden. Tapi kan ini kan lo bilang juga kita nggak pernah bisa nebak dari one game. Itu kan it's a final game, it's just one match. Masalahnya tren permainannya MU kayak gitu, Jer. Tapi di final gue bisa bilang meski City yang diunggulkan, tapi 5-1, 4-9. Oh, tipis. Karena final yang nggak gede ya. Kemarin 2-1 kan? 2-1. Yang gol siapa tuh nih? Kan Ilkay 2 kali tuh. Marcus Rashford kalau nggak salah. Waduh. Ilkay golnya cepet banget kan? Iya. Jadi musim lalu final FA-nya sama nih, City sama Chelsea. Musim lalu final FA-nya sama City sama MU. Skornya 2-1, yang golnya Ilkay Gundogan 2. Satu lagi Rashford kalau nggak salah Bruno Fernandes lupa. Nah kalau itu gue juga lupa. Tapi kalau itu bener Rashford berarti ini baik Ilkay sama Rashford udah nggak di timnya masing-masing sekarang ya? Rashford kan ada di mana Rashford? Di mana Rashford tuh posisinya di mana? Main. Berarti goib ya? Goib. Dia ada dia. Udah PSG please tawar ya please. Sekali lagi masukin penawaran MU harus langsung. Terakhir berapa penawarannya? Terakhir 60 apa kalau nggak salah? Udah lah 60 pas aja lah. Anjir 60. Iya. Mahalan minta cepet. Rashford. Minta Vlahovic bener cepet. Iya. Rashford coy. Tapi ya udahlah, memang daripada dia tuh sangat menghindari berlari dan minim kontribusi. Ya udah. Kita geser deh yang seperti memberikan kontribusi yaitu Made in La Masia. Pemain Barcelona ya seperti Lamine Yamal yang menjadi man of the match walaupun timnya kalah. Dan juga Fermin Lopez. Tapi gue ngeliat Lamine Yamal tuh emang bagus banget ya. Cepet banget, dia masuk terus ke kotak penalti. Mentality walaupun dia masih ngecengin Kubarsi ya, nge-like Rhodes itu ya. Nge-like artis. 16 tahun tapi 16 tahun. Tapi wajar ya itu bercanda kayak gitu. Mali ya dia turunan Mali. SMP kelas 3 atau SMA kan? Kelas 1. SMA kelas 1. Iya. Main rutin di La Liga dan Champions League kemarin. Gila, 16 tahun. Kita masih main PS di Champions League. Dia dimainin ya. Dan kemarin nyaris menang juga sebenarnya karena ada keunggulan 2-1 sebelum akhirnya tadi kita bilang disamain sama Vasquez dan ada gol kemenangan lagi. Jude Bellingham. Dan kemarin kita sepakat semuanya ada Jude Bellingham yang nyetak. Pasti. Dan itu beneran kayak banget ya. Pergerakannya loh, kayak mau nggak mau harus dia. Gitu. Iya, betul. Kayak dialah yang menentukan pertandingan ini. Sebelum golnya dia itu, sebenarnya tuh nyaris juga bisa dia, tapi diambil Joselu. Peluangnya tuh ada yang Joselu emang udah ngambil penalti si yang digigit Camavinga. Nggak, maksudnya si Bellingham tuh agak kesel kan, kayak mungkin gesernya kayak, aduh kenapa nggak gue yang sikat gitu loh, kenapa lu ambil? Tapi gitu. Di umpan datar dari Luka Vasquez itu menurut gua ketika bola mengarah ke Bellingham, kalau bukan Bellingham belum tentu gol. Karena siapa misalnya Rashford kemana-mana. Rashford misalkan atau siapa gitu yang dapat momen kayak gitu. Itu Ter Stegen udah nutup banget. Laba-laba itu nama ada gerakannya itu gerakan laba-laba. Dia tuh split sadadanya. Gerakan laba-laba. Emang itu kan gerakan split ya. Kalau di futsal itu namanya gerakan laba-laba nutup sadadanya. Cuma boleh ditaruh di atas sininya Ter Stegen. Anjir ini gila pinter banget. Itu ketenangan loh, composure pas finishing tuh gila. Gila banget. 21 gol, 10 assist. Ini apa ya? Kalau berarti kayak Madrid harus juara. Gue rasa ya, kalau final aja Madrid final, Inggris final Euro. Semifinal lah, nggak usah final. Semifinal sih menurut gue. Itu tapi masa nggak masuk sih final? Inggris final Euro misalnya, Madrid final Champions. Kayak Ballon d'Or deh udah jelas sih. Harus. Dan kalau juara Liga ya. Ada lagi yang menonjol kan? Siapa coba? Bisa. Erling Haaland bisa nggak Messi juara paling gini. Masa Messi lagi sih? Enggak. Skemanya adalah Kylian Mbappe ketika Paris masuk final dan Perancis bisa berbicara banyak di lawannya itu ya. Lawannya Mbappe bener. Berarti karena Mbappe nggendong sendiri. Dan gini, kalau dari perannya di klub yang lebih gendong Mbappe. Iya. Karena Madrid masih ada beberapa pemain lain kita bisa lihat, ya kan? Dan Rodrigo, Inggris banyak banget. Parah. Maksudnya gue rasa bahkan Jude Bellingham akan berbagi peran sama Declan Rice. Masih ada Harry Kane, ada Foden, ada Saka, ada Palmer. Gue ngeliat PSG skuadnya kemarin, semalam gue nonton PSG itu yang menang 4-1. Anjing ini skuad apaan? Udah sisa Messi, Ramos udah nggak ada tuh. Hakimi paling yang bagus. Iya. Sisanya Pereira, Gonçalo Ramos. Hakimi masih ada? Ada, bek kanan. Bek kanan. Vitinha. Oh, Gonçalo Ramos gue suka. Iya, tapi istilahnya walaupun Zire apa?
Zaire Emery. Iya, gue tau. Walaupun Barokla, si Gonçalo Ramos musim ini udah 10 gol gitu. Nggak liat gue. Ya tetap aja ini bukan PSG yang dream team yang waktu beberapa tahun yang lalu. Iya. Dan kemenangan ini membuat Madrid unggul 11 poin dari Barcelona. Yes. dan siap-siap angkat piala. pekan apa namanya gelar ke-36. Iya, itulah. Tinggal 2 game ya. 2 game menang ya kayaknya cukup ya. Iya. Berarti sebenarnya pendukungnya, mohon maaf ya Viv ya, mau pendukung Barcelona mau ngomong apa, tim terbaik di Spanyol ya Madrid lah. Saat ini Saat ini ya jelas. Iya. Ya seperti yang Afif bilang di kontennya ya, udah lebaran malah lanjut puasa. Iya. Puasa Gelar bagi Barcelona. Kah. Jadi kalah beruntun, emang sedih sih ya kalau kalah beruntun gitu kayak Dan ini Arsenal. Madrid pertama kalinya sejak 88 tahun kalau nggak salah Menang menang home away. 3 kali ngelawan Barcelona di satu musim. Dalam satu musim. back 3 to kali. back ya dalam satu. Bukan back to back lagi, back to back lagi. Tiga Oh, kali. triple. Tapi gini deh, kita juga harus menyoroti ada kontroversi goal line teknologi. Oh iya, GLT. Nah, coba gimana ya kalau yang lu lihat tuh. Ya ini Bola. mirisnya adalah La Liga ini lebih mending bagusin kamera siarannya. Ya ada bokeh-bokehnya Iya, dibanding teknologi yang lain teknologi yang lebih Iya. esensial gitu, Betul. yang lebih penting karena apa susahnya sih? Kan kita udah di over kan? Iya. Tapi Tebas bilang nggak usah, di tackle bebas sama dia. Javier Tebas Tackle aneh bebas. banget, dia pengen kameranya itu ala-ala FIFA gitu, Iya. F24 gitu. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting lagi harusnya sebenarnya dan angle dirapiin. kameranya tuh sama-sama nggak bisa menentukan keputusan, lo nggak bisa ngelihat. Jadi bukannya salah wasit juga kalau situasi gitu ya? Iya. Keterbatasan apa ya? Ini jadi kejadian di Duren 3 CCTV nggak bisa kelihatan tuh. Duren sawit dah. Duren sawit boleh. Aduh aneh banget ya La Liga. Maksudnya apalagi untuk laga sebesar El Clasico. Iya. Ketika keputusan yang penting. Karena itu menentukan jalannya laga loh menurut gue tuh. Iya. Kalau Dan misalnya menentukan itu gol. perburuan gelar. Kalau misalnya Barcelona menang, ada kemungkinan Iya. untuk kejar loh. Iya jelas, 8 gini, berarti sorry, kan sorry. 5, Kita juga dari sisi kita nggak bisa ya ngomong itu apa. Kita nggak punya stand sendiri karena kita pun nggak terbatas lihatnya. Iya, terbatas. Jadi kita nggak bisa itu gol gua nggak atau bisa enggak. lihat itu gol atau enggak, tapi feeling gua sih ada kecil kemungkinannya gol karena kayaknya ada bagian dari karena kan peraturannya harus lewat sepenuhnya. 100%. 100%. Jadi adalah dikit-dikitnya nyenggol. Tapi ya gimana ya dengan nggak adanya GLT goal line technology itu bikin what if-nya tuh banyak gitu loh maksud Iya, gua. iya. Tapi ya udahlah emang udah kalah aja. Udah kalah. Kita geser juga Arsenal lawan Wolves kayaknya ini nggak perlu kita bahas juga karena Tapi babak boring pertama banget. lemes banget sih. Lemes banget dan Puasa capek. mungkin. City lawan Chelsea menang 1-0. Yes. Bernardo Silva, FA Cup. ada yang dikomentarin? Ya, menembus kesalahan dan ya Chelsea- Nicholas Jackson lah apalagi. Iya, Nico Jackson. Itu kacau banget sih. Kacau banget, harusnya bisa 2 emas, gol dia itu. 4 peluang emas Kalau masuk menurut gua lawan. terlihat ketika dia sudah menggocek kiper, dia tidak punya kepercayaan diri. Itu sih Untuk finishing. untuk finishing. Tapi kalau nggak punya percaya diri nggak pencet rambutnya begitu. Ya itu tadi, dia kan insecure karena harus menutupi kekurangannya, ketidakpercayaan dirinya sehingga ngecat rambut lah, ya punya barang brand. Makanya banyak orang yang menutupi kekurangannya dengan hal-hal lain yang mencolok. Ya, kayak teman gue juga, jadi dia botak. Nah. Ya kalau gue kan belum ya. Iya. Karena udah botak udah nggak bisa, tapi dia bilang karena dia udah nggak bisa apa-apain atasnya, tapi paling nggak sini ke bawah tuh keren. Yes. Gitu. Tapi kalau dibilang dia kan musim pertama Nico Jackson gitu. Iya. Dia juga sempat digituin. Iya. Torres juga dulu dibilang do the Torres. Tapi kan sampai ada termnya gitu loh. Betul, jadi mungkin jadi- nggak bisa sebenarnya di musim kedua. bisa banget karena gue pernah siaran Villarreal ya di UECL dan gue lihat ketika usianya Jackson kalau nggak salah masih 20 apa 21 tahun itu pemain ini punya potensi yang besar sebagai Iya, seorang iya. besar. Dia kan Terus masalahnya apa ya menurut lo? ya mungkin adaptasi, faktor Adaptasi. adaptasi, Terus juga tekanan publik juga besar. Timo Werner biasa aja sih di Chelsea. Iya, malah lebih flop daripada Nicholas Jackson menurut. Serius loh. Menurut gue Werner lebih kacau daripada Nicholas Jackson. Apalagi dengan atribut dia sebagai seorang striker RB Leipzig loh. Iya, iya. Ya tapi memang kan untuk ukuran flop itu ya nggak bisa kita cuman faktornya satu musim saja gitu. Iya. Dan juga bukan cuman rataan cetak golnya berapa gitu, tapi dia juga sumbangsinya, kemudian juga gimana dia juga kan sering mancing mania, mantap. mancing pertahanan keributan. lawan. Iya, mancing keributan, bukan? Mancing keributan sama ini. Chukwueze, siapa yang Oh iya, rebutan Samuel. Madueke. Madueke. Jangan semuanya lu samain namanya. Iya itu. Nah, tapi kan Lagian Chukwueze bukan di Chelsea anjir. Dia AC Milan. Dia kan apa ya? Pergerakannya juga sering banget ngebantu Cole Palmer untuk bisa
buka ruang nge-shoot gitu. Jadi kalau dapat penalti ya. Ya tunggulah satu musim lagi Ya, untuk gue sepakat. dikatakan flop atau tidak, mengingat tapi tadi adaptasi yang diburu-buru kalau menurut gua karena ekspektasi yang tinggi, harga yang tinggi, mulut media Inggris yang Sama kayak julukan The New Drogba. The New Drogba, iya. Gue bahkan gue agak sarkas gue bilang Nicholas Jackson ini perpaduan Drogba, Anelka sama Jimmy Hasselbaink gue bilang. Waduh. Itu aja sarkas melihat. Tapi gue percaya nih pemain punya potensi untuk musim depan setidaknya benar dikatakan Dita itu menjawab tekanan publik dulu. Iya. Cabut dulu tuh tekanan publik dari diri lu, pasti lu bisa main lebih optimal. Dan dia juga nggak ada saingan kan. Nkunku kan juga cedera, jadi kayak ya gue main jelek juga. Iya, betul. Benar. Ngomongin soal optimal, Leverkusen masih optimal nih. Oh gila. 35 game ya? 45 unbeaten dan memang mentality monster dan apa ya, memang semangatnya untuk tetap lu harus bisa cetak gol sampai peluit akhir gitu. Obatnya pas kan ini kan Bayar, Bayar. bener. Nggak ada obat tuh. Nggak ada obat. Mungkin nggak ada obat dong orang dia perusahaan Bahannya masih obat. selalu mensuplai obat gitu. Tapi lo sebagai pendukung Arsenal, ya kan, lo kenapa? lebih pengen dipatahin nggak rekornya oleh Nggak, sebenarnya nih Leverkusen? kalau ngomongin soal unbeaten sebenarnya Juve pernah juga ya. Pernah 40 di bawahnya Leverkusen 2 pertandingan 4-3. Nah itu jadi ya sebenarnya gue sih masih yakin mereka nggak akan unbeaten sampai sekarang. Karena di mana? Kalau Liga sih masih bisa loh. Liga tapi mereka masih lawan Stuttgart, masih ada lawan Stuttgart. Masih kepleset juga dan gue nggak tahu kalau di Europa League juga mereka akan Roma ya. Roma Masih bisa. Gue yakin sih Roma yang saat ini ya. Roma saat ini luar biasa. Menang Roma. Wow. De Rossi bro, bawa perubahan. Jadi ini man, waduh. Nggak maksudnya kan Inggris koefisiennya udah kegeser ya sama Italia Jerman. Iya. Nah sebenarnya Italia Jerman nih lagi pengen panas adu banget, nih. iya. biar Tim bisa mana yang 5 lebih bagus. wakil. Dua-duanya. UCL. Dua-duanya kan. Tapi emang gini, kalau menurut gue Leverkusen nggak jadi kalah lagi di menit akhir tuh emang hasil dari determinasi yang gila. Mereka kan nyerang terus. Kayak waktu gue nonton lawan Karabakh 2 leg, dulunya Patrick Schick itu emang gila nyerang terus. Iya kan? Schick. Dan kemarin juga Stanisic kalau nggak salah ya, dia motornya bagus banget tuh. Motornya Spiltak kan ini ya, nayangin golnya gitu. Sebelum golnya dia emang keren banget. Muterin. Dan itu dilatih sih menurut gua kayak gitu. Iyalah pasti. Bahkan kayak free kick aja Xabi Alonso kalau ngeliat anak buahnya jelek, Xabi Alonso langsung yang nyontohin. Bener, enak ya punya pelatih kayak gitu ya. Enak banget yang jago. Arteta. Makanya kayak waktu Arteta main bola nggak sih dulu? Main tapi back kan dia. Back. Makanya kemarin back MU kan back tengahnya tinggal Harry Maguire, makanya Casemiro mundur. Tadinya mau Ten Hag. Ten main. Iya. Makanya waktu Juve under Pirlo pemain itu tendangan bebasnya di bawah tuh bagus belajar dulu. Oh, dari Pirlo langsung dicontohin. Langsung. Iya. Dan kalau kita geser nih ke materi yang kita sebenarnya jarang bahas, tapi karena ada Labib nih. Labib itu L-nya Liga 1. Waduh. Bisa Ligue 1 juga bisa. Iya, Liga 2, Liga 3. Nih, ada hasil di mana banyak yang terkejut ya. Persik Kediri yang sebenarnya ada peluang ke Championship. Betul. Tumbang dari Bayangkara dengan skor 7-0. Wow, Dan ada apa itu di Siapa yang mau dikirim ke Championship? Aduh, sekolah Iya, STIK itu ya. dia. Jadi gua lihat sebenarnya Kipernya Persik Diki Yusron udah nggak punya IG juga deh. ya IG-nya non aktif entah. Karena dibully ya, atau di report, bisa jadi di report. Bisa jadi di-report. deaktif atau di report sama Dibully dulu pastinya dong. Iya. Ya jangan langsung report, bully dulu karena gua lihat Diki Yusron ini pemain yang sempat digadang-gadang masuk pelatnas. Cipayung Platnas mah. TC. Aduh jadul banget bahasa gue. Jadi dan yang menarik adalah Persik Kediri ini adalah salah satu dari 4 tim yang masih berpeluang lolos ke Championship Series. Championship Masih bisa ya, Series, sebenarnya. ngambil tiket keempat atau tiket terakhir. Jadi menurut gue ini hal yang di luar dugaan yang nggak masuk akal lah. Berarti ini ada yang ngejual calo nih. Nah, tiket Tiketnya. pertandingannya. Enggak, kalau gue melihat sih emang kalau secara permainan memang kalau mainnya Bayangkara kayak gitu layak dicetak gol. Cuma kalah 7-0 itu nggak masalah. 7 enggak sih menurut gua. 7 enggak. Kalau kalah mungkin Kalau 2-3 oke lah. 2-3 oke. MU Liverpool juga 7-0. Kenapa nggak dibilang settingan, Ya bro? karena emang jelek mainnya MU. Nah, ya udah, berarti kan mungkin pers. Waktu kalah 7-0 kipernya De Gea bukan? Iya deh. Iya. De Gea ada nggak kontrol bola terus keambil? Ada nggak De Gea dapat bola liar di depan kotak penalti terus tendang nggak kena? Mantul kiper berdiri. Diambil salah gitu, nggak ada kan gol kayak gitu? Tapi ya maksud lo ini ada. Nah, ya udah kita akhiri aja kali ya. Nah, ini dulu deh sebelum itu. Tapi gara lo ngomong tadi ya, MU Liverpool mungkin nggak settingan? Nggak mungkin lah ya.
Enggak, siapa tahu Marcus Rashford disuntik polio apa? Nggak, tapi gini, tapi itu yang masih kurang masuk akal nih. Sebenarnya masih masuk akal, cuma sebenarnya mengagetkan juga ketika Borneo yang dapat shield untuk juara regular season dan baru dihabiskan sebagai juara regular season karena udah nggak mungkin kekejar 3 game, sisa udah 11 poin. Tapi tumbang dari Arema nih. Yang lagi mengejar untuk lolos dari degradasi. Nah, itu dia. Gue sepanjang karir gue pernah, sepanjang gue nonton bola, gue pernah lihat Juventus juara 9 kali. Kalau dia di pertandingan terakhir ketika mendapatkan trofi Scudetto Serie A, itu pasti di pertandingan terakhir pasti menang. Home-nya paling nggak home terakhir. Karena kan nggak tahu di Jordan 37 atau 38 dapatnya kan. Pokoknya ketika ngangkat piala itu tuh pasti menang. Harusnya enaknya menang gitu. Enaknya closingnya enak gitu. Tapi enggak. Dan banyak pemain intinya kan juga dicadangin. Ya udah kita harus husnuzon kalau memang Arema berlatih lebih giat, betul 2-3 kali. Latihan di drill lebih. Iya, jadi di luar lapangan juga ada upaya-upaya lah dari mereka. Iya, latihan. Latihan, mungkin perbaikan juga. gizi. Terus ada ini kan kadang tuh pelatih suka ada one on one sama pemain. Psikolog juga mungkin didatangkan. Birokrasi ya dalam tanda kutip. Iya, birokrasi. Antara pemain dengan pelatih. Betul. Ada mungkin negosiasi antara manajemen dan gaji pemain. Manajemen kasih bonus. Ya memang mungkin Arema pengen apa ya? Kayak termotivasi untuk lolos dari zona degradasi seperti dia lolos dari hukuman yang pernah hampir mendapati. Aduh, hancur gue bingung patahnya gimana. Udah ya. Tapi berarti kalau secara peluang championship nih kalau kita review sedikit itu Madura United saat ini lagi. Kan sekarang kan yang udah fix kan Borneo, Persib sama Bali United. Bali kunci ya. Iya, berarti satu sempat championship ada PSIS yang sekarang lagi main lawan Rans. Ya, Madura dulu lah yang lagi. Madura abis itu Dewa United. Madura, PSIS, Dewa dan Persis Kediri. Persis Solo juga. PSS enggak? PSS di bawah. Hampir degradasi dia mah. Persisnya tapi aman ya? Persija aman. Udah menang Marco Simic. Yang degradasi siapa aja? Degradasi Persita, Arema, PSS. Ini dan Rans Nusantara. Rans masih bisa. Persebaya masih bisa. Persebaya kayaknya aman soalnya dia beda 4 poin dari PSS. Berarti sebenarnya Persija Persebaya nih championship enggak, degradasi enggak nih ya? Sama PSM Makassar. 3 itu ya. Tim tradisional tuh di tengah-tengah aja tim perserikatan ya. Di situ aja lah pokoknya aman aja lu, namanya tim sesepuh ya. Iya bener sih, sepuh. Namanya juga orang tua. Udah lu. Tapi seru sih ntar mungkin menjelang game terakhir ya atau mungkin hasil dari ini kita bisa ngobrol lagi, Bib. Oh pasti gue siap kok di apalagi pas Championship Series. Kita punya edisi khusus Liga Indonesia. Boleh. Gue disclaimer aja ya, gue datang ke sini sebenarnya bukan pengen ngomongin bola, gue pengen ngambil chargeran gue yang hilang 3 bulan yang lalu. Kok bisa nggak tahu lo? Kok bukannya udah nanya ke Dita? Gue nanya Dita 2 kali difotoin chargeran orang. Kan itu ternyata chargeran yang difotoin Dita itu sampingnya chargeran gue yang nyolok. Disewain kali dia usaha. Ya gue minjem sebenarnya itu. minjem. Baru dicolokin semalam. Ya gitu lah. Jadi kita bahasnya tipis aja dulu. Kenapa? Karena kita ngecek juga nih. Cek ombak sekalian buat penebas, penikmat tackle bebas. Ternyata lu tuh pengen nggak kalau kita bahas tipis-tipis Liga 1 lah. Gitu. Karena kalau menurut gue sih harus bahas. Biar gue bisa kesini lagi. Iya benar. Pastilah. Lu selalu terbuka pintu buat kita. Sebalik. Pintu buat lu selalu terbuka. Alhamdulillah. Cuma charger lu aja yang diumpetin. Apalagi Apip kan Liga 1 paham banget lah dia. Apalagi sekarang kan itu kan udah kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.